Ji menghilang ya. Dia langsung kabur nggak pakai lama. Lalu kita lihat Omega yang akan menjadi first pick kali ini. Berarti meskipun nggak mendapatkan dua hero, tapi mereka punya peluang untuk mengambil satu hero OP terlebih dahulu, Pak Bulu. Bisa dibilang mungkin pemilihan hero untuk mereka cukup banyak ya Cimo ya. Jadi mereka bisa bisa mengimprovisasi gitu. Jadi dari Infinity GS juga akan semakin repotan lagi melihat ini Omega mau pakai apa lagi sih. Makanya aku bilang ya, ini dari Infinity sendiri apakah memang hero mereka yang terlalu sedikit? Terutama dengan Gatling Flow kita lihat dari tadi. Nggak mau keluar dari zona aman ya gitu. Iya, atau mereka nggak mau terlalu mengambil resiko untuk ambil hero yang, atau mereka nggak mau terlalu berani mencoba sebenarnya. Bener, mereka tuh bisa main yang lain tapi ya udahlah nih kayaknya kita nggak bisa ngambil resiko, kita biasa menggunakan ini, udah kita pakai ini aja gitu. Tapi ternyata dari satu match yang udah berlalu, 2 game tanpa balas juga mereka harus kalah. Dari game yang pertama juga tadi kita ngelihat one sided, mereka harus kalah dengan begitu cepat. Di game yang kedua, kesempatan mereka masih ada, masih terbuka untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kita lihat aja bagaimana pemilihan yang akan diambil oleh Infinity GH. Alhamdulillah lega. Alhamdulillah. Terima kasih Mister. Aduh, Mister. Oke. Coba. Oke, dan kali ini akan mengambil perspektif lebih dahulu dari Omega. Masih ada Esmeralda terbuka. Esme juga kebuka. Yohead tadi udah di bed juga. Aku sih mendingan Esme sih. Iya nggak sih? Apa? Topiknya? Esme. Tapi ada Benedetta sama Esme tetap. Aku ya. Esmeralda. Oh, Brody. Langsung ya. Aku tadi mikirnya bukan Brody loh. Itu yang kebuka kan Yuzong, Esmeralda, Benedetta. Matilda pun ada sekarang, bisa juga diambil oleh Infinity GH. Ini udah hero yang OP-OP semua nih lepas nih. Ya, lihat ya, Infinity mereka nggak nge-ban hero yang OP ya. Mereka ban ke arah Hilda, ke arah Jauhead ya. Mereka bakal lepas nggak tuh, coba lihat. Dia harus Matilda sih. Harus Matilda di Infinity. Karena hero nggak ada. Benedetta sama Sun atau Benedetta sama Matilda dulu. Matilda atau Benedetta Esmeralda? Matilda sama Benedetta. Dia udah punya hero yang nge-dive ke belakang, SB-nya masih bisa di counter banyak. Masih ada. Esmeralda, Ji. Esmeralda. Ini susah loh bunuh Matildanya loh. Tapi di saat ada Matilda juga memiliki darah putih. Apakah itu bukan menjadi makanan dari Esmeralda? Matilda gitu? Yuzong nyebelin banget bro. Ini iya oke. Misalnya nabrak-nabrak nih dari Benedetta sama Esmeraldanya. Coba di belakangnya, ditabrak balik, wah kelar bro. Matilda yang sekarang tuh lebih efek buat ke teammate sih sebenarnya. Dia bakal ngasih move on sama tambahan shield. Shieldnya soalnya jadi 70%. Nah makanya itu, team fight-nya itu bakal kuat banget ditambah Yuzong Matilda. Nah bisa dibilang Esme tapi gak kuat. Esme sama Brody bocor bro. Iya. Percaya sama gua, Esme sama Brody tuh bocor. Brody tuh burst-nya sakit banget ke Esme. Tigreal, Matilda kan? Matilda dan juga Tigreal ya. Matilda kan? Sama Esme sama Matilda. Sudah ku bilang, hapus air mata. Kayak match pertama dia pasti sudah. Beneran, itu kalau Matilda ini enak banget nih nge-cover si Hajizinya. Dan dia kan bisa nge-stun ketika dia habis terbang. Gring. Itu serem banget lihat. Ini orang siapa sih ngelilingin gitu. Wah, tapi pernah keluar. Pernah nggak pas sekarang ngeliat Matilda muter gitu? Wah itu udah kayak ya bercanda. Ya udahlah Bapak. Ya ajal. Ya mau dijemput. Ya udah dijemput. Ya dijemput. Matilda ngomong, yuk pulang yuk kata gitu. Enggak udah dari samping udah kayak gini. Hai. Mau kemana Neng? Tapi Kagura. Oke. Kagura bakal menjadi pilihan. Ini mungkin bisa dibilang salah satu burst damage tambahan di late game nanti. Ini secure late game-nya lumayan lah untuk dari segi support. Tapi dia butuh 1-2 hero yang ke arah belakang. Yuzong langsung dihilangin, pintar banget. Dia harus ngambil Elis. Tahu udah bro, gimana cara ngambil Elis? Susah banget weh. Elis udah nggak bisa lagi taruh di mana? Cloud mid, kalau enggak Benedetta mid. Untuk Infinity. Infinity. Benedetta mid palingan. Tapi maksud aku kalau Cloud itu terlalu late game gak sih? Makanya itu dia. Ini di early kan pasti kalah sama Brody. Dijebret-jebret segala macam, bawa sabar ke late game, Brody-nya hantem-hantem bisa. Ya cuma kan balik lagi kan, itu hanya soal sebuah teori. Teori itu gampang terpatahkan dengan adanya praktek lapangan. Oke. Dia berarti mau ada yang dilepas lagi tuh? Iya. Coba, support udah. Martian. Fighter, dia bakal lepas Fighter, Yuzongnya udah kuat. Tamus
push, nggak tahu priority atau enggak. Baxia mungkin. Wah, Baxia. Tapi kalau Baxia di samping, ya Baxia bisa jadi Baxia bisa digunakan ya, lagi. Bisa aja ketemu SP juga masih bisa. Ya, Baxia ini Goblin, berarti Goblin. Mereka masih bisa mengamankan satu marksman lagi gitu loh. Bisa, one mau dibuat. Oke, ada Harit ini dia. Nah, Harit bener. Ben, bener-bener. Setuju. Harit di samping itu bakal kuat banget. Satu hero terakhir, siapa yang akan di-ban sebelum nanti dari Infinity Edge akan mengambil hero selanjutnya. Aku pribadi sih, dia harus ngamanin satu buat yang punya CC cukup tinggi. Bisa aja deh. Atlas dari Omega apakah akan nge-ban ke arah core-nya? Oh, bener bro, bener bro. Cik, bagi Cik, goceng Cik, dia bener. Tamus gimana Tamus? Tamusnya di Oh, Benedetta-nya mid. Oh, enggak mungkin. Apakah Esme mid? Esme mid? Apakah Bene mid? Esme bisa mid loh ya. Tapi aku mendingan Benedetta. Esme itu butuh purify. Benedetta imunnya banyak. Kalau aku pribadi ya. Tapi tergantung sih, tergantung dari Omega sendiri. Mereka mau ambil apa. Mereka harus perkirain juga kalau misalnya Esme mid atau Benedetta. Oke, lapu-lapu dan juga Uranus. Iya lapu-lapu. Aku lupa loh lapu-lapu nih. Astaga, dari tadi mikir, aku mikir satu apa faktor yang kuat ya kan yang lepas. Lapu-lapu ternyata. Udah nih, walaupun sekarang Uranus udah nggak bisa lagi menghilangkan efek slow di ultimate-nya ya. Tapi setidaknya itu pun masih menjadi pilihan untuk Omega Esports. Ini akan menjadi sebuah tanda tanya besar lagi untuk Infinity ini. Ya ilah, hero apa lagi yang digunakan gitu. Ini mah robot tebel-tebel semua. Tigri, lapu-lapu, Uranus. Wah ya. Tapi regionnya Uranus jadi lebih kencang sih. Ini harus Cloud. Cloud. Tadi tuh aturan jangan ambil Tamusnya tuh, jangan ambil Tamus, ambil Cloud. Moskov. What? Chow Tank. Oke. Ini mereka kurang DPS. Kurang banget loh damage-nya nggak ada. Makanya aku bilang ambil Cloud Enggak, Moskov juga bisa sih sebenarnya. Penetration-nya tinggi banget. Iya. Kalau Moskov, taruh mid, Moskovnya. Iya, Moskov mid. Ini pertempuran. Ini mah pertempuran anak-anak depan gang nih harusnya kalau Infinity Edge kayak begini nih. Infinity memang gak ada gatot, cuma mereka masih sama dengan hal yang mereka lakuin, nggak ada DPS yang cukup gitu loh. Bisa jadi mereka ini kayak untuk sentral ataupun damage dealer utamanya emang bener-bener hanya terfokus ke arah satu orang gitu aja gitu. Di saat satu orang ini menghilang gitu, si Infinity KRC mungkin akan jauh lebih kebingungan, apalagi dengan pemilihan hero yang seperti ini agak wadadidadu lah. Pokoknya kita lihat aja bagaimana nih. Aduh, pusing ya kita. Ini nih yang gue pikirin tuh gimana caranya mereka membunuh yang tebel-tebelnya. Iya. Gimana caranya? Di grill nanti di late game susah banget. Uranus juga lapu-lapu lagi. Aduh, walaupun defense-nya udah kurang, buset. Ada Brody di bagian belakang. Ini pasti akan free banget untuk mengantarkan damage ke bagian depan. Alright, kalau gitu kita bakal langsung saja masuk ke game dengan teori segala macam lalalala. Ternyata Esmeralda jadi arah mid kali ini. Momo-chan, seperti perkiraan Momo-chan bakal berada di arah mid lane dan Opi bakal berada di side melawan seorang Uranus. Oke, baiklah, ini dia akan menjadi 2-0 ataupun ternyata payung dilempar ke bagian depan membuat HGG harus terkena damage yang begitu banyak, hampir aja tadi bisa terculik di awal-awal. Pinter banget headnya dia ngasih minionnya ke arah seorang HGZ karena dia tahu HGZ-nya terkena damage cukup besar dan bahkan udah ada yang menuju ke arah blue buff yang dimiliki oleh seorang HGZ. Kali ini Little Wonder sudah diamankan oleh para pemain di tim Infinity dan HGZ harusnya lebih memilih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Yes, betul. Baiklah, red buff-nya udah mulai dicolek, udah mulai hadir di bagian bawah. Hanya tinggal menunggu backupan dari teman satu timnya. Ini kalau sampai menggunakan meta toxic ini mungkin akan berkumpul satu titik 5 orang sekaligus. Wah, sakit banget. Wow. Dan langsung saja execute Israel. Opi berhasil mendapatkan first blood di arah bottom lane. Seperti di game sebelumnya ya, kalau nggak salah Infinity dapat first blood juga ya? Enggak. Omega. Oke, tapi Hair harus mengeluarkan flickernya agar bisa selamat karena tadi mungkin mereka udah kehilangan satu pemain yang nggak bisa ditambah lagi karena untuk di awal-awal bisa aja itu memberikan game terhadap networknya. Dan bahkan lihat HGZ-nya bakal coba di cover oleh seorang Elias. Boom juga udah mulai mendatangkan seorang Elias kali di garis depan seorang diri, nggak ada cover sama sekali dan masih bisa di reset kembali.
coba diusir pukul mundur oleh seorang Ilyas dan bahkan Hakurai Matata coba untuk mengcover seorang Chow. Hakuna Bapak bukan Hakurai, tapi sekarang didorongkan ada Secret Hammer. Nah loh, digeprek dengan pedang segede Ono. Apa yang terjadi? Langsung geger Pak ya. Pakai execute dari seorang Kurtizi, KG di bawah masih coba untuk bertahan, tapi Ilyas bakal coba membantu pergerakan dari seorang Obi. Obi belum punya ultimate dan berhasil ditumbangkan kali ini oleh seorang Yelihes. Nggak sempat mengeluarkan Alektonya, harus langsung menghilang di bagian bawah. Tapi pertempuran masih terjadi juga. Terkena sakit banget. Agak-agak memorinya memberikan memori yang sangat-sangat buruk terhadap tamu yang ada di luar sana. Yang terakhir bakal dikeluarkan tapi ternyata belum ada. Dan bahkan di sisi lain Esmeraldanya harus tumbang. Pergerakan yang kurang baik dari tim Immunity. Satu demi satu terpick off dan ini bencana untuk tim Immunity di early game. Oke, sementara itu terjebak lagi. Kita lihat udah ada Alekto ini keluarkan Sunpo pun kali ini. Memberikan sedikit absurd damage. Malah bingung. Untungnya Boom masih bisa selamat tapi tidak terhadap Matilda. Execute Israel tarik keluarkan serang Opi. Kali ini memberikan satu buah permainan luar biasa dari Opi. Tapi bakal coba dibalas oleh seorang Kurtizi. Sedangkan di arah bottom lane pertukaran antara seorang Benedetta dan juga seorang Tamus. Naiker, apakah bakal jadi turunker kali ini? Masih mencoba menggocek ke arah bawah. Ada 3 orang kali ini. Pengen selalu dikeluarkan, nggak bisa kemana-mana. Naiker masih mencoba untuk menjadi turunker. Dihajar oleh tim Omega bersama-sama dan nggak bisa bertahan. Sedangkan Kurtizi di arah top lane. Execute Israel. Hilang sudah. Naiker jadi turunker. Untungnya bukan jadi beloker. Tapi sekarang kita lihat aja. Udah ada head di bagian tengah. Melihat dari kejauhan payungnya bisa digocek. Didorong dengan Secret Hammer. Tapi Yelihes belum mau memberikan efek apa-apa. Hanya melihat dari kejauhan aja. Boom di bagian belakang juga udah ada Hadizi. Ada Tata. Implosionnya. Gagal untuk mendorong dengan Secret Hammer, Ji. Tapi Retribution Israel berhasil mendapatkan satu buah turtle dan boom di garis depan. Yelihes harus mengcover dengan baik karena seorang Hajizi kali ini agak sedikit struggle Israel. Gak bisa terlalu terburu-buru. Dia sedikit terhambat karena adanya damage yang cukup besar daripada musuh-musuhnya Immunity KH. Ketika ngelihat Hajizi, matanya langsung hijau semua 40. Dan sekarang Alekto juga udah keluar, akankah dia bisa langsung didapatkan? Yap, gak bisa kabur lagi kemana-mana. Setelah tadi kita lihat ada Alekto walaupun dia bisa nge-dash dengan cepat itu. Ya malah daya dikeroyok dengan segitu banyaknya umat manusia hilang juga. Dan bahkan ada boom di garis depan kali ini. Dua yang kenapa akan dikeluarkan dan di sini Kurtizi masih ada pasif, masih ada absorb damage yang dimiliki. Lihat di menit yang keempat udah mulai sustain dari seorang Hajizi. Udah bakal enak banget untuk ngepok dan udah aku bilang Esmeralda pasti bisa bocor bro. Kalian enggak? Apa tuh? Si Baby tidak main. Iya, ada berganti pemain. Ada Rookie. Iya. Tidak main. Ada Rookie sekarang yang menggunakan Esmeralda-nya dengan duit juga. Impulsionnya pas banget. Ya ampun, cowoknya nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tamus ada di bagian belakang event yang langsung dipop begitu aja. Begitu terjadi pertempuran di bagian tengah. Ada Hajizi yang dituju Mapuro. Tapi lihat diperkaoskan ke mana-mana. Sedangkan Obi bakal coba diganggu kembali oleh seorang Keji. Naiker bakal diturunin lagi kali ini oleh para pemain dari tim Omega. Sedangkan di arah bottom lane dari seorang Benedetta memilih untuk mendapatkan satu buah objektif terlebih dahulu. Dan bahkan Naiker nggak berhasil diturunkan oleh para pemain tim Omega. Naiker berhasil dia ngebeloker ke arah turretnya sendiri ya. Ini kenapa jadi ker tapi Baby di belakang. Dia terjebak sendirian, untungnya masih bisa kabur. Tensi permainan yang tinggi kali ini. Untung bukan sembarang untung, tapi kali ini masih ada Purify yang pas oleh seorang Yelihes. Coba untuk mempertahankan mid lane-nya. Masih ada seorang Keji dari bottom lane. Dan lihat damage dari seorang Obi masih terlalu sakit. Mencoba dihindari dan ternyata masih ada ting piring dari seorang Uranus. Oh my god, sakit banget. Udah ada Kagura yang menjadi korban dan bahkan angka bubble didapatkan oleh Lapu-Lapu 501. What? Kurtizi terlalu strong di arah top lane. 5-0 diamankan. Yelihes juga kali ini udah punya sepatu, akhirnya bisa lari dengan kencang. Sedang Hajizi bakal memanggil kawan-kawanannya untuk menuju ke arah turtle yang bakal coba dikontes oleh dua pemain dari tim Immunity. Iya, Alekto pun kali ini dikeluarkan sepertinya untuk Uranus. Dia harus berhadapan tapi di bagian tengah mereka masih berhasil untuk menjaga area mid agar tidak bisa ditembus. Yes, cutting minion terus dari seorang Kenji. Walaupun dia tahu dia mungkin
kurang baik untuk nge-pick off seorang OP. Jadi dia cukup kasih minion, membuat pergerakan OP sedikit sulit dan bahkan membuat OP ditabrak. Kali ini lihat, langsung dihisap. Saga Teman masih bisa dihindari dan OP. Ada Azizi di belakang sana yang siap untuk meng-cutting, tapi Azizi seorang diri, nggak ada cover sama sekali. Where are you going my brother? Dan Azizi pasti langsung bisa ditumbangkan. Nggak ada cover, nggak ada yang ngejemput. Azizi seorang diri, tak ada jemputan untuk seorang Azizi di sana. Wah sayang banget. Sayang banget, kecuali Ajal lah yang menjemput tadi ke arah Brody-nya. Tapi sekarang kita lihat masih bisa kabur cowoknya ke bagian belakang. Cowok salah arah sih Haji. Bisa sampai sana, dia ini wrong direction gitu tadi. Bener, itu yang ada Zed Malik itu kan. Wrong direction. Itu one direction Pak. Salah. Gua tombak pinggang lu. Salah ya? Beda. Nah ini dia lapu-lapu, makhluk terkuat di Lane of Dawn untuk game yang kedua ini ya. Karena nggak ada yang berhasil menggugurkan dia deh tadi. Dan Kenji juga too strong di sana. Lihat semua damage dimakan, ditelan. Oke, udah di garis depan. Ada Gilhead, tapi seorang Hajizi masih terlalu jauh. Bakal coba di zoning out dari para pemain dari tim Impunity. Kali ini sedikit kewalahan. Satu saya berhasil mendapatkan 2. Ada Gilhead di sana, menabrak ke arah belakang. Dan seorang Kagura bakal cowoknya harus tumbang. Hajizi udah mulai datang. Kali ini Rocky mau kemana, nggak boleh pulang. Maunya digoyang, para pemain dari tim Impunity memilih untuk mundur. Nggak berani bang. Adek pulang, adek lemas, adek sakit bang. Bahkan tanpa Brody sendiri yang digunakan oleh Hajizi, mereka berhasil untuk mendapatkan satu player dari Impunity GS loh. Dan sekarang ada wave minion yang bisa mengawal mereka untuk mendapatkan satu. Oh my god, ini dia sedikit lagi. Turn of memorinya langsung menabrak habis ke arah. Rocky tersundul, bakal coba dihajar untuk Hajizi, tapi ada Ketiji juga di belakang sana dan dia diketok monster kill. Benjo Semeralda langsung mencair es dari Semeralda. Bahkan sekarang ada si Halbert diambil oleh lapu-lapu. Dipotong coba ya region yang dimiliki oleh player lawan. Yes, dia nggak takut untuk melawan seorang Benedetta dengan lifesteal yang cukup tinggi. Nah, sini lo gue ketok lo mah. Udah ada lifestealnya, ada Hajizi di stun, nggak jadi ultimate. Tornado atau memory belum dikeluarkan dan hanya cuma dipetir, bukan sembarang petir dari seorang Brody. Waduh, tapi boomnya dari tadi ini entah kita sadar atau enggak ada Wave Dragon yang benar-benar apa ya, fatal yang bisa mengakibatkan terjadi sebuah penculikan terhadap hero-hero dari Omega Esports loh. Benar, bukan sembarang benar, tapi Ilham dikasih tempat sana Rocky yang seperti yang aku bilang, Momo-chan susah banget untuk pakai Esmeralda dengan Retribution, sedangkan ada crowd control yang cukup banyak kali ini. Ini bahkan lapu-lapunya kuat banget, ada si Albert juga yang udah berguna untuk mengunci ataupun memotong nih ya. Buset, Kenji-nya lihat. Gila Kenji-nya sampai salah base. Iya, Kenji-nya offset brother. Kita lihat masih coba untuk bertahan dan lihat belum ada tembakan dan lihat Regennya kencang sekali dan dijemput oleh seorang Gilhead. Opi kali ini mengusir mundur, Kenji masih mau lebih di garis depan. Lihat Kenji tak terkalahkan. Dia benar-benar membuat para pemain masuk lagi. Gak sekolah nih orang. Dia asal nggak ketemu Kagura aja. Gak sekolah cuy. Sama Esmeralda. Iya sama Esmeralda. Mati. Selamat lagi. Masih bisa selamat Purify kali ini. Lihat, dia ganggu banget. Bahkan berapa wave ditahan. Dan berhasil mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Ini bahaya banget untuk para pemain tim Impunity. Lihat di mid lane bakal coba dipaksakan. Boom, sudah berada di arah rumput. Dan Hajizi bakal coba di kick harusnya. Harusnya nih, ini free banget nih. Mau TikTok. Ini dia belum lagi tercipta tapi udah langsung disegelempar juga disedot. Tapi ternyata masih berhasil untuk digagalkan. Tapi parah memorinya sakit banget. Masih bisa kabur cowoknya. Sini lu gua terbangin, gua puterin lu. Ya ayo mau kemana Opi? Ini udah dikejar kali ini dan Opi memilih untuk pasrah dan berhasil mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Mencoba digocek tapi lihat ada Brody di garis sana. Ajizi orang yang suka mengcutting para pemain dari tim Impunity kali ini. Opi apakah berhasil kabur dan Opi benar-benar berhasil kabur untuk kali ini Papulu. Dan dia gak mau pulang, dia mau meng-cutting minion terlebih dahulu. Dia berhasil dia untuk bisa kabur dari setruman ataupun apa ya, gempuran yang dilakukan oleh anak-anak dari Omega. Bahkan sekarang dia bersama Niker. Mereka mungkin bisa melakukan sesuatu di area bottom lane. Dia tukar tuh, lihat tuh. Tukar posisi, Niker mundur lagi. Dia udah berhasil ngedorong di arah bottom lane. Opi nge-push lagi karena kalau Niker yang split foot, Niker nggak bisa kabur ke Opi. Dan lihat di arah Lord yang terhormat, Ajizi masih punya retribution dan memilih untuk mundur. Dan lihat inhibitornya berhasil coba didapatkan. Langsung coba di-cutting terlebih dahulu untuk clearing minion saja biar satu wave dari tim Impunity bisa masuk ke arah inhibitor. Nah lo diputerin langsung mau kemana ya, ini dia menghilang.
bilang udah diputerin ajalnya sudah menjemput ya. Sayang. Itu rugi sih. Menurut aku sih mending kayak udah pulang terus malah ambil darah dulu. Ya. Abis ambil darah, cutting lagi menuju ke arah Lord. Ini orang coba lihat kakak ada sopan-sopannya. Itu nggak punya akhlak tuh orang kayak begitu ya. Lewat turret nggak pakai assalamualaikum tapi langsung ke arah belakang red kemudian itu menuju ke arah Hajiji. Langsung Rocky ke arah belakang tapi ternyata ada Kertizi di sana dan bahkan Hajiji damage terlalu besar. Gat lagi dapatkan Kertizi dengan satu kali angkat ketek udah bonyok dari Esmeraldanya. Masih ditunggu aja oleh Kenji yang ada yang benar-benar Kenji perbuatan tapi sekarang kita lihat sedikit lagi yang tersisa di tubuh Kagura ketika Kagura pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada Inverter tarik yang menjadi korban. Wave Minion pun masih setia menemani pertempuran masih berlanjut. Ini bencana, lihat belum ada Lord, belum ada Super Minion, mereka dapetin 2 poin kill, dapetin ini Bitter, lihat seorang Matilda karena belakang Yelis berhasil mendapatkan 2 poin tambahan dan ternyata kill itu didapatkan oleh seorang Kenji. Dan lihat Opi last man standing apakah berhasil nge-defense? Kalau menurut gue pribadi udah gak bakal bisa. Baik banget. Impulsion, Flicker, nyangkut satu orang, Wave Minion masuk, dan sekarang kemenangan di depan mata, 2-0 untuk Omega Esports. Omega Esports berhasil memantapkan diri dengan kemenangan 2-0 tanpa balas dan tidak ada muka senang dari para pemain tim Omega. Yap. Mereka memang sudah memprediksikan kayaknya ya kemenangan ini ya Momo-chan ya. Kalau kata Lemon, apa? Santai aja. Apa? Kalau kata Lemon? Calculated. Kalau kata Lemon ya.